Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Fikram Malajatang. Saya mahasiswa dari Universitas Tadulako yang ada di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil. Baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan sedikit mata kuliah yang ada di jurusan Teknik Sipil. Mungkin teman-teman yang sedang kuliah juga akan menjumpai mata kuliah ini di semester 5. Apa sih manajemen risiko proyek itu? Manajemen itu sendiri memiliki arti seperangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi, perencanaan, perorganisasian dan pengarahan dan pengendalian serta penerapan prinsip-prinsip sumber daya fisik, keuangan, manusia, dan informasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, risiko. Risiko itu sebenarnya adalah keadaan di mana terdapat unsur yang tidak pastian dan unsur bahaya akibat atau konsekuensi dari suatu proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang. Dan yang terakhir, proyek. Proyek itu yang sering kita sebut project dalam bahasa Inggris adalah suatu kegiatan atau target yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Oke, jadi dari ketiga artian kata tersebut dapat kita tarik definisi sebagai yaitu manajemen risiko proyek, yaitu cara kita untuk mengatur, meminimalisir, dan mengelola kemungkinan dari setiap risiko yang ada, sehingga nantinya kerugian dari sebuah proyek akan lebih kecil dan tentunya akan membawa keberuntungan bagi kita atau bagi konsumen. Oke, selanjutnya kita ke slide selanjutnya. Tujuan dari manajemen risiko proyek. Tujuan dari manajemen risiko proyek ini itu sudah jelas. Tujuannya itu meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif serta mengurangi peluang dan dampak peristiwa yang merugikan proyek. Jadi tujuannya ini di sini dari manajemen risiko proyek ini dapat kita tarik kesimpulan dari apa pengertian manajemen risiko proyek tadi. Nah, jadi tujuannya di sini teman-teman yaitu untuk meminimalisir agar tidak terjadi hal-hal yang tidak ingin kita jumpai di akhir setelah proyek atau setelah kegiatan yang kita lakukan oleh organisasi atau institusi apapun itu. Oke, sampai sini semoga teman-teman paham ya. Selanjutnya, 3 hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen risiko proyek. Jadi teman-teman, dalam manajemen risiko proyek itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan atau yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu identifikasi, analisis, dan penilaian risiko di awal proyek secara sistematis serta mengembangkan rencana untuk mengantisipasi proyek. Jadi yang pertama ini kita diminta itu untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai risiko-risiko awal secara sistematis. Apa yang akan terjadi di akhir nanti, begitu. Risiko apa yang akan kita dapati di akhir kegiatan kita ini. Yang kedua, mengalokasikan tanggung jawab kepada pihak yang paling sesuai untuk mengelola risiko. Jadi maksud dari yang kedua ini yaitu teman-teman kita memberikan pekerjaan dari suatu kegiatan itu kepada pihak yang sesuai atau atau kita memberikan pekerjaan itu sesuai bidang masing-masing pekerjaan itu, teman-teman. Jadi contoh, misal ada proyek pembangunan gedung, bisa ada proyek pembangunan gedung. Jadi di situ kan ada yang namanya sewa tukang atau sewa alat berat dan material dan lain sebagainya. Jadi kita memberikan bagian-bagian tersebut kepada orang-orang yang berpengalaman atau orang yang memiliki ahli di bidang-bidang tersebut. Oke teman-teman. Selanjutnya yang ketiga, memastikan bahwa biaya penanganan risiko adalah cukup kecil dibanding nilai proyek. Jadi teman-teman, yang dimaksud dari ini pekerjaan dari kontraktor tersebut atau konsultan yang menjalankan kegiatan atau proyek tersebut. Jadi ini termasuk di hitungan dari RAP atau rancangan anggaran biaya, itu sudah dirancang oleh konsultan atau kontraktor tersebut. Oke teman-teman, kita ke slide selanjutnya yaitu
menurut IRM tahun 2002 ada 4 jenis resiko yang sudah dikenal orang. Risiko yang pertama yaitu risiko operasional, yang kedua risiko finansial, yang ketiga hazard risk, dan yang keempat risiko strategik. Jadi risiko operasional itu apa? Risiko operasional itu risiko yang berhubungan dengan operasional organisasi, antara lain misalnya yang mencakup sistem organisasi, proses kerja, teknologi, dan sumber daya manusia. Itu yang disebut dari risiko operasional. Terus yang kedua risiko finansial. Jadi risiko finansial ini teman-teman risiko yang berdampak pada kinerja keuangan organisasi, seperti kejadian risiko akibat dari fluktuasi mata uang, tingkat suku bunga, termasuk risiko pemberian kredit, likuiditas, dan kondisi pasar. Terus yang ketiga hazard risk. Hazard risk yaitu teman-teman sebenarnya risiko yang terkait dengan kecelakaan fisik, seperti kerusakan karena kebakaran, gempa bumi, ancaman fisik, dan lain-lain. Jadi hazard risk ini adalah risiko yang datang secara tak terduga-duga tanpa sepengetahuan kita manusia. Baik teman-teman, yang keempat yaitu risiko strategik. Jadi risiko strategik di sini yaitu risiko yang berhubungan dengan strategi perusahaan, politik, ekonomi, dan hukum. Risiko ini juga terkait dengan reputasi kepemimpinan organisasi dan perubahan selera pelanggan. Jadi teman-teman, kalau yang saya simpulkan di sini, risiko strategik di sini yaitu risiko-risiko yang dampaknya itu kepada konsumen dan kepada kita konsultan atau yang pembuat proyek tersebut. Jadi misal saya seorang konsultan ada melaksanakan suatu kegiatan atau proyek pembangunan, misalnya pembangunan gedung atau pembangunan rumah, teman-teman. Jadi dari rancangan anggaran biayanya, dari semua yang berhubungan dengan ekonominya sudah saya perhitungkan. Tetapi dengan secara tiba-tiba dari pihak konsumen ingin merancang kembali desain yang sudah kami rancang tersebut, mungkin karena faktor alam atau faktor lingkungan yang ada di daerah situ, sehingga dia mau merubah kembali. Mau tidak mau kita sebagai konsultan atau sebagai pelaksana proyek tersebut harus merubah dan harus menghitung kembali dan merancang kembali. Begitu teman-teman. Jadi video kali ini cukup sampai di sini teman-teman. Semoga apa yang saya paparkan sedikit tadi mengenai manajemen risiko proyek dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.